agar anak-anaknya yang mungkin yang bisa dikatakan maaf ya pengangguran lah gitu ya. Bisa terkontrol. Lu mau kemana tong? Jangan ke sana tong. Gitu loh. Maksudnya biar orang tua juga bisa memonitor anaknya sehingga tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu loh. Ikut-ikutan. Atau ada apa ya? Jadi bagaimana treatment orang tuanya terhadap susah kali tuh kata-kata itu. Bu dokter sekali ngomong treatment orang tua, lu mau muter-muter. Benar Bu. Susah kali lihat. Bu dokter tuh treatment orang tua untuk pencegahan itu. Anak muda biar enggak agresif. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi Bang PD di mari ya, di channel Bekasi Pedia TV ya, di program Dr. Lisa Bicara. Salam sehat. Salam sehat, salam sehat mental ya Bang PD. Oh iya, pemerhati kesehatan mental. Iya. Ini Bu Dokter, kita kali ini mau bicara soal ini nih Bu Dokter nih. Ya. Kan belum lama ini kejadian nih ya, lansia itu dituduh maling. Ya, di mana itu mereka tuh yang menuduh tuh hati nuraninya udah orang tua ya kan. Ya. Ini kejadiannya itu di kawasan Jalan Pulau Kambing, kawasan Jeep Pulau Gadung, ya di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ini seorang lansia berinisial HM itu dituduh maling dan dikeroyok hingga meninggal dunia Bu Dokter. Iya. Nah ini enaknya kita lihat dulu kali cuplikannya ya Bu Dokter ya. Kayak mana biar mengingat lagi, mengrefreshing nih. Iya benar. Para pemirsa Bekasi Pedia kita lihat dulu nih ya cuplikannya. Kayak mana sih kejadiannya itu yang seliweran di media sosial. Ya kita lihat dulu ya. Lihat dulu, kita saksikan bersama. Gua bilang mau kemana lo? Nah itu Bu Dokter, iya. Ada sekelompok pemuda ya, anak-anak muda itu mengejar mobil kendaraan yang dikendarai oleh ini inisial Pak HW ini. Orang sudah udah lansia, Pak HM ya inisialnya. Terus dituduh maling, terus dikeroyok. Iya. Hingga meninggal dunia tuh beliau. Iya. Nah ini kira-kira dari psikologi ya kan, seorang psikolog nih Dok. Bu Dokter, ini perubahan apa sih yang terjadi secara fisik dan psikologis terhadap individu yang sudah memasuki usia lanjut? Sebenarnya kayak mana sebenarnya? Apalagi kejadian seperti itu tuh. Iya, sebelumnya turut prihatin dengan kejadian yang menimpa. Iya, betul. Kita panggil kakek HM ya. HM ya, Iya. kakek HM, di mana almarhum ini juga usianya sudah bukan lagi benar-benar usia berapa ya Bang kalau nggak salah? Iya, ini usianya ini udah usia lanjut sekitar 70-an nih Bu. Oke. Yang kita tahu usia lansia itu dimulai dari usia memasuki 60 tahun. Oh, itu udah gitu udah usia tua tuh, lanjut ya. Benar Bang PD. Kalau secara perubahan fisik itu sebenarnya saja kalau kita normalnya sebagai individu manusia itu 50 tahun pun kita sudah mengalami yang namanya perubahan secara fisik. Baik kesehatan Bang PD maupun juga psikologis. Jadi kalau memang kalau organ tubuh aja sudah tidak sekuat seperti kalau kita usia mungkin masih 40 tahun gitu ya Bang PD ya. Iya, berasa tuh ya. Iya. Dimana di usia-usia 40 tahun, 45 dan kesananya itu sebelum memasuki yang usia lansia kita masih bisa energik dalam melakukan aktivitas. Iya Bang PD. Mungkin kalau dalam satu hari kita produktif, kalau kita kerja bisa mendatangi beberapa tempat dalam satu hari. Iya betul ngerasa itu Bang PD begitu. Ngerasa kan Bang PD? Iya dulu mah seharian tuh kayaknya banyak itu tempat, sekarang 3 tempatnya udah aduh capek amat, ntar besok gitu ya. Udah lelah ya Bang ya. Gitu. Serasa besok mau istirahat seharian aja. Betul, udah gak pengen kemana-mana gitu ya. Gitu. Itu aja perubahan ya. Kan Bang itu PD. Fisik tuh. Itu secara fisik udah gak kuat lagi. Nah secara
secara psikologis. Psikologi, Nah, ya. kalau untuk lansia sendiri Bang Pede, ya itu tadi ketika di masa mudanya dia adalah seorang yang produktif, Ya. memiliki kesibukan, Ya. memiliki aktivitas, Ya. lalu memasuki usia masa pensiun, Iya, iya, gitu iya, ya iya, Bang iya, Pede iya, ya. iya. Maka seseorang yang memasuki usia lansia atau memasuki masa pensiun itu akan mudah merasa sensitif. Oh, ya betul. Iya kan, Iya, Bang Pede. Iya. Karena apa? Karena mulai merasa kesepian. Iya. Dirinya tidak lagi merasa bisa, aduh, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Oh. Saya udah nggak bisa produktif nih. Iya, saya merasa iya. nggak berharga lagi. Mungkin dulu kalau kerja di perusahaan, Iya. memiliki anak buah. Iya, ada jabatan, Ada ya kan? jabatan. Iya. Serasa masih ada penghargaan Iya, betul, dari betul, orang-orang betul. sekitarnya. Betul. Nah, itu secara psikologis sudah mempengaruhi timbul perasaannya menjadi lebih sensitif. Oh. Jadi kalau orang bilang balik seperti anak kecil. Oh, Kan gitu ya iya, Bang iya, Pede. iya. Jadi hal-hal seperti itu sih pada umumnya Bang Pede yang terjadi perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis. Oh. Jadi juga pendengaran juga mulai berkurang, Oh. penglihatan juga berkurang, seperti itu ya Bang. Iya. Jadi daya tangkapnya pun juga berkurang, mulai yang ke arah pikun seperti itu. Oh. Itu yang menandai memang kalau seseorang udah memasuki usia lanjut itu ya. usia itu sudah banyak perubahan. Ya, iya. Nah itu emang kita ketahui juga kalau misalnya sudah pensiun nih ya, yang udah Iya. ada pertama pejabat tuh, Nah. ya kan? Udah biasanya di di kantornya tadi Iya. dia seorang pejabat diakui, ya kan Bener. ada anak buah. Bener. Terus tiba-tiba pensiun di rumah dewekan sendiri, Iya. bengong, nggak ada aktivitas, Itu. ya kan? Nah itu bisa jadi selain fisiknya, mentalnya juga pengaruh ya. Pengaruh, benar Bang Pede, benar sekali. Berarti dia ibaratnya udah nggak kayak dulu lagi ya. Ya. Termasuk dengan Bapak HM ini tentunya nih. Tentunya. Karena sudah usia lanjut juga. Iya. Tiba-tiba dia lagi mengendarai mobil ya seorang diri dikepung sama anak muda. Secara psikologis dia kaget. Kaget. Akhirnya apa? Untuk menyelamatkan diri dia kan. Iya. Akhirnya dia ibaratnya menyelamatkan diri. Cari tempat yang aman dulu. Daripada Itu. di ini kan. Iya. Tapi alhasil dia sama rombongan yang tadi orang-orang anak-anak muda yang meneriaki tadi seperti video. Katanya dia dituduh maling, teman-teman belum tentu dia maling Belum juga kan. tentu maling. Kita juga belum tahu gitu kan. Dan apakah dia mendengar pada saat diteriaki? Kan kita bisa nggak jadi. tahu. Iya. Dia teriakin juga. Siapa tahu nggak dengar tadi. Iya, kayak pendengarannya udah kurang, berkurang. ya kan? Namanya sudah lansia gitu ya. Betul. Terus dia kan kalau nggak salah tuh nabrak trotoar akhirnya berhenti tuh. Iya. Ya kan? Benar. Berhenti akhirnya. Nah itu tadi kelompok anak muda ini mencoba memprovokasi warga sekitar. Iya, benar. Ya kan karena kan ada kejadian warga otomatis datang ngerung. Iya. Pengen tahu kepo. Benar. Iya, ada apa nih? Benar. Iya, nah tiba-tiba yang tadi ada anak muda pakai kendaraan motor tadi yang meneriaki itu. Nah, itu makin memprovokasi masyarakat di situ. Iya. Karena makin rame kan? Benar. Nah itu nih cara psikologis lagi nih. Kita pakai ilmu Iya. psikologis karena dokter seorang psikolog Iya, tentunya. iya, Nah, iya. itu apa tuh yang menyebabkan jadi dia makin rame itu malah dia memprovokasi. Iya, Emang ada efek gitu kalau terprovokasi. makin rame gitu? Iya. Gimana tuh Iya. Bu Dokter? Jadi kalau menurut berita juga Iya. kan ya Bang Pede, pelakunya itu dalam jumlah puluhan orang. Iya. Dan didominasi kebanyakan oleh anak muda Iya. yang betul. melakukan penyerangan. Betul, iya. Kalau secara psikologis, kenapa sih anak muda yang lebih mudah terprovokasi? Iya. Nah itu dia, iya. Pada saat ada keramaian, pada saat ada kerusuhan gitu Iya. seperti itu Bang. Ya oke. Anak muda sendiri itu dia mengalami yang namanya perubahan secara dinamis. Oh. Perubahannya itu terlihat secara fisik Iya. maupun secara hormonal. Jadi itu juga berpengaruh. Oh. Di mana perubahan hormonal itu membuat anak muda menjadi juga lebih sensitif, Bang. Oh, iya. Sehingga apa? Kalau anak muda lebih sensitif itu, dia akan lebih mudah menjadi tersinggung
dengan hal-hal yang sedikit memancing. Oh, Gitu loh, Bang. iya. Jadi mudah terpancing. Terpancing. Emosinya mudah meluap-luap. Oh, Gitu, Bang. Iya. Sehingga begitu melihat ada keramaian, ya itu tadi anak muda sudah cenderung Iya. hilang akal sehatnya. Iya. Hilang pemikiran logisnya. Dia merasa oh ada apa nih Iya. rame-rame gitu ya. Betul, iya. Terus mudah terprovokasi. Diprovokasi. Iya, mudah tadi. terpancing. Terpancing. Oh nih maling katanya Ikut kan. dalam keramaian. Ikut, iya. Ditambah Iya. lagi kalau pada saat kejadian dalam situasi ramai ataupun rusuh, Iya. orang lebih mengedepankan rasa solidaritasnya, Bang. Oh, iya. Gitu. Jadi apa yang dilakukan di sekitarnya Iya. itu cenderung dia mengikutinya gitu, Bang. Jadi hilang yang namanya nilai-nilai keyakinan dirinya sendiri. Misalnya tadinya dia bukan orang yang hobi untuk untuk menyerang orang, melakukan kekerasan Iya, seperti iya. itu. Dia bukan orang yang hobi untuk tadi itu ya, Bang, melakukan kekerasan, menyerang. Tapi karena disituasikan dalam kondisi di mana kondisinya memang sudah ramai, rusuh, dan orang di sekitarnya atau orang kebanyakan melakukan satu hal, yaitu tadi penyerangan. Penyerangan tadi. Dia pun terdorong untuk melakukan yang sama. Untuk dianggap itu benar. Dianggap itu benar. Hilang nilai-nilai akal sehatnya. Akal sehat dia. Itu dia, Bang. Iya. Jadi dia, ya itu anak muda gampang meluap-luapnya. Iya. Pantesan di setiap kejadian kadang-kadang kan anak muda kepoin lebih tinggi daripada orang tua, ya kan? Iya. Ada apa tuh paling yang lihat kalau orang tua, ada apa sih gitu. Tapi kalau yang itu langsung ngerubung, ada apa? Iya. Ada terprovokasi tadi ya. Benar. Hal yang lebih jauh jadi yang ngikutin orang yang tadi memprovokasi tadi. Jadi yang dilihat bukan lagi bagaimana kronologis dari awalnya. Iya. Benar kan, Bang? Iya. Jadi yang dilihat hanya kejadian itunya aja. Pada saat itunya aja. Dia nggak cek lagi tuh dari belakangnya gimana awalnya. Dari awalnya. Iya, seperti apa. Iya, benar nggak korbannya diserempet? Betul. Iya kan, benar nggak pengendaranya itu tidak maling kendaraan. Iya. Terus setelah cek polisi mobil dia. Itu mobilnya atas nama korban. Atas nama korban. Instruksi dulu. Oke. Ini kru mau bertanya. Oh, boleh ada titipan. Iya, ada kru sekarang model baru. Iya, kru, apa ada mau ditanyain? Jadi begini loh Bang PD. Iya. Sama Bu Dokter. Iya. Aku punya teman itu anak muda ya. Iya. Dia ini merasa terintimidasi kalau dibilang anak muda mudah tersulut gitu, tidak pakai akal sehat. Nah, dia tidak terima. Kenapa begitu? Karena dia bilang begini, Bang, kalau aku setiap mau melakukan apapun, aku selalu menggunakan akal sehat. Terus aku bilang, jelas aja bos, lu kan orang berpendidikan. Gitu. Dia ini aktif di segala bidang gitu Bang. Jadi waktunya itu selalu dipakai untuk hal-hal positif. Pertanyaannya begini Bu Dokter. Apakah latar pendidikan itu mempengaruhi orang tidak bisa berpikir dengan akal sehat sehingga mempengaruhi psikologisnya gitu Bu Dokter? Pengaruh gak? Oke. Latar belakang pendidikan. Iya. Sebenarnya tidak hanya latar belakang pendidikan, tapi bagaimana pola asuh dari awal juga itu berpengaruh. Karena tumbuh kembang anak dimulai dari bagaimana orang tuanya memberikan pola asuh dari rumah. Ditambah lagi dengan pendidikan yang memang memadai, itu bisa mempengaruhi yang namanya bagaimana seseorang berpola pikir, memiliki pola pikir, memiliki perilaku atau bertindak, atau bagaimana seseorang bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi itu berpengaruh. Jadi pengaruh tuh. Pengaruh. Pendidikan itu. Pola asuh. Lingkungan di sekitar. Oke. Sekarang kalau anak muda bilang saya logis gitu ya, saya memiliki akal sehat karena saya juga memiliki pendidikan. Jadi saya tidak bisa juga maksudnya diklaim kalau anak muda itu mudah tersulut. Oke, salah satu pembuktiannya adalah ketika disituasikan dalam kondisi yang tadi ya Bang, ada keramaian, ada kerusuhan. Bagaimana seorang anak muda bisa mengendalikan dirinya? Agar tidak terpancing, agar tidak tersulut,
mengedepankan emosinya. Nah, disitulah diuji bagaimana seseorang memiliki pola pikir, bagaimana seseorang mengambil keputusan yang tidak salah, dan bagaimana dia bertindak. Itu. Gimana, kru? Kru, mana tuh jawaban dari? Kali ini puas kali aku mendengarnya. Oke. Iya. Berarti ini anak-anak muda yang ikut-ikutan itu bisa dibilang nggak ada kesibukan. Iya, gabut. Model Gabut. apa kata-kata model baru itu? Gabut. Gabut. Iya. Nah, itu dokter lagi dok. Nah, ini kenapa sih ya orang itu gampang banget ya sekarang ya? Iya. Itu kemakan sama namanya hoax tadi. Ya kan hal yang nggak benar tuh kan. Benar. Tadi dokter bilang tidak melihat atau menganalisa ke belakangnya. Iya. Ini kenapa kejadiannya gara-gara apa enggak? Iya. Dia bukan terima aja tuh, padahal nggak bener kan? Iya. Itu apa lagi tuh? Iya, jadi kenapa sih orang mudah termakan dengan hoax itu ya, tanpa melihat kronologisnya, tanpa mencari informasi yang jelas sumbernya dari mana, gitu ya Bang ya. Hanya melihat ya sudah kejadiannya seperti itu. Berarti saya mengikuti apa yang kebanyakan orang lakukan pada saat kejadian itu, gitu. Atau kalau hoax itu juga gampangnya orang gitu ya Bang ya untuk terpengaruh atas berita-berita viral yang tidak jelas sumbernya dari mana. Iya. Seperti itu Bang. Jadi kalau bisa dibilang ini yang menariknya Bang. Jadi ada salah satu penelitian hasil analisis yang dimana hasil analisis itu dia menganalisis bagaimana cara bekerjanya otak melalui alat pemindai yaitu fMRI kalau saya tidak salah sebut ya Bang ya. Ada alatnya? Ada alatnya. Jadi alat pemindai itu Bang melihat otak itu cenderung akan melepaskan yang namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu bisa lepas ketika kita sudah berhasil memahami satu fakta ataupun satu berita yang mau kita cerna, gitu ya Bang ya. Dan hormon dopamin tadi itu bertanggung jawab atas perasaan. Jadi hormon dopamin itu menghasilkan perasaan kita menjadi merasa positif, bahagia dan nyaman. Oke, jadi cenderung cara kerja. Jadi kesimpulannya gini Bang, cenderung cara kerja otak kita itu hanya mau menyerap, menerima dan memproses informasi sesuai apa yang kita mau aja. Jadi instruksi dulu. Ampun, belum juga habis tuntas. Aku kalau dengar dokter ini jadi ikutan pengen ngomong. Iya, silakan. Iya. Berarti itu lebih menonjolkan rasa egois dong berarti kalau kayak gitu artinya. Bisa jadi ke arah cenderung ke sana. Karena kayak ini dia dong tadi yang tadi kemauannya dia aja. Pembenaran jadinya. Jadi kita bilangnya itu bias kognitif juga tuh Bang. Jadi kesalahan orang dalam menyerap, mencari, menafsirkan informasi. Sehingga kesalahan pada saat menyerap dan menafsirkan informasi tadi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dia. Jadi pengambilan keputusannya ya bisa salah juga. Orang dari awal dia udah salah. Nyerap informasinya. Gitu. Tadi pertanyaan apa dari kru? Itu berarti itu tadi egois sama aja gitu dengan egois berarti. Iya, benar ya sama. Karena hanya ingin mencerna informasi yang sesuai yang dia mau. Kalau yang akhirnya informasinya itu tidak sesuai dengan yang dia mau, dia menyalahkan faktor luarnya Bang. Bukan dirinya. Faktor luarnya yang disalahin dan dia menolak. Enggak mau tuh kalau enggak sesuai dengan dan apa pemikiran dia itu pembenarannya harus sama nih sama yang saya mau gitu. Benar Bang. Jadi secara alamiah otak itu bekerja maunya hanya menyerap informasi yang sederhana. Nggak mau yang rumit-rumit. Iya. Gitu Bang. Betul. Gitu. Jadi ini penjabaran seorang dokter itu Om Kru itu
merangkai. Ujung-ujungnya mah egois. Ujung-ujungnya ya itu tadi. Mau menang sendiri. Menang sendiri. Tapi memang ada penjelasannya. Ada penjelasannya, secara ada ilmunya, ilmiah, ada penjabarannya gitu. Benar. Iya. Berarti kalau mau ngambil keputusan harus tenang dulu kali ya dok ya. Iya. Harus tenang. Tenang, gali dulu informasi Informasi sebanyak-banyaknya gitu. Berarti harus sedia pacul ya buat menggali ya. Iya, kalau membaca berita jangan setengah-setengah Bang Kru. Iya, jangan judul doang. Itu kebiasaan orang kita itu judul doang. Baca Udah gitu judul diramein aja. lagi kan. Nah. Waduh. Udah baca judul, Share dia yang lagi dikasih narasi di-share. enggak. Waduh. Bener. Iya. Padahal- Akhirnya menyulut tadi jadi keramaian, jadi kerusuhan, Jadi kerusuhan simpang tuh yang lagi- siur. yang rame sekarang tuh wedas apa tuh kan. Itu Bang. Iya. Maka jangan males-males untuk mencari informasi, baca berita sampai penuh. Penuh, cari Nah, referensinya lagi yang lain bener apa cari, kagak. bener. Apa cuma satu dia doang. Iya. Iya. Jadi Kalau yuk. itu instruksi lagi boleh. Iya, Oh boleh. Banyak lah boleh. Itu jadi Bang Pede jadi kerjanya agak ringan. Bagus. Bu dokter ini Iya. mungkin ada ide gitu. Gimana sih caranya agar masyarakat Indonesia itu mau atau tergerak keinginan untuk sering membaca gitu loh. Gimana Iya. caranya ini? Itu Iya. dia memang Mungkin kita bikin campaign gitu. Yuk baca gitu yuk. boleh, bener. Campaign, Iya, banyak-banyak memberikan edukasi juga. Iya. Jadi apa ya, banyak turun, harus banyak peran serta dari berbagai instansi gitu. Untuk bagaimana menggiatkan lagi agar terutama generasi mudanya Iya. menjadi memiliki kegemaran untuk membaca. Iya. Kayak gitu. Jadi jangan sia-sialah zaman sekarang ya Bang ya. Iya, Internet, bener-bener. Iya. digital. Jejak digital bisa aku baca. Iya, tapi tidak ada sesuatu yang bermanfaat gitu loh Iya, Bang. betul. Jangan hanya untuk membaca berita-berita gosip. Iya. seperti Ada itu. apa kata kerennya tuh? Literasinya ada. Literasinya ada. Iya, banyak literasi kita cari di Benar. berbagai macam portal-portal yang Iya. memang kontabel ya katanya. Iya. Nah, itu. Gitu. Gitu Pak Kru ya. Iya. Paham. Pak Krunya ngilang lagi. Ya, terus ini Bu Dokter, kita lanjutkan lagi ini ya, para pemirsa Bekasi Pedia TV. Nah, ini kan semestinya nih ya. Kita itu memperlakukan orang yang telah lanjut usia itu seperti apa sih sebenarnya? Oh iya, tadi kan yang di awal juga kita udah sampaikan ya Bang Iya. Pede ya, di mana ketika seseorang memasuki usia lansia Iya. sudah mengalami perubahan baik Iya. secara fisik maupun secara psikologis gitu. Jadi bagaimana cara kita memperlakukannya? Iya. Ya tentunya kita menyesuaikan nih. Kita melihat lagi perubahan tersebut apa yang terjadi pada kakek kita, pada Iya. nenek kita. Iya. Apakah pendengarannya berkurang? Iya, Kalau iya. pendengarannya berkurang, berarti memang kita dibutuhkan berbicara dengan Iya. kakek, dengan Iya. nenek, mungkin dengan suaranya Agak yang intonasi agak kencang dikit. lebih kencang dan lebih jelas. Jelas. Bukan membentak ya Oh, berarti iya, iya. Bang Pede ya. Dibedakan ya. Harus dibedakan. Tapi kadang-kadang orang luar kagak ngerti itu begitu. Iya. Buset, songong banget tuh bocah katanya. Itu dia. Padahal orang tuanya udah nggak Padahal denger ya. kan orang tuanya sudah tidak begitu mendengar gitu ya Bang Pede. Cuman intonasinya tadi ya. Intonasinya membentak beda ya. beda. Sama kayak gini Bang Pede gede Iya, ngomongnya. iya. Tapi nggak bentak. Iya, ya. enggak ngebentak Oh, gitu. iya, iya, Intonasinya iya, iya. jelas Jelas, gitu iya, ya iya, dan iya. agak dikencangkan sedikit Iya, suaranya, volumenya, iya. volumenya biar didengar. Iya. Terus? kalau misalnya juga kita lihat sudah lemah, orang tua itu tidak sanggup lagi untuk berdiri secara lama dalam waktu lama gitu yang Bang Pede, atau pada saat berjalan tidak lagi bisa gesit, Iya, betul. ya harus digandeng. Iya. Harus iya, digandeng, iya. ditemani langkahnya walaupun kecil. Iya, Antara lain seperti itu. Iya, balik lagi ke anak kecil berarti ya? Iya, balik lagi. Gantian jadinya. Kita dulu dipopok sama orang tua, Iya. anak-anak kita popok. Terus sering-sering diajak ngobrol. Oh gitu.
biar orang tuanya tidak merasa kesepian. Oh iya Gitu ya Bang Pede. Jadi diajak ngobrol, diperhatikan, terus dikasih makanan yang kesukaannya. Atau musik-musik lama, lagu-lagu yang favoritnya dulu. Ingat tempo dulu dia ya. Iya, biar bisa mengenang lagi. Iya, Itu kan kalau mengenang lagi hatinya happy, ada perasaan bahagia buat orang tua. Betul. Kita aja begitu ya, dengerin lagu masa kita remaja gitu kayaknya pakai balik lagi ya lu. Bener. Iya, kayaknya cepet amat di dunia udah tua aja kita. Udah tua aja gitu ya Bang ya. Itu Iya. yang bisa dilakukan buat orang tua kita yang memasuki masa pensiun. Yang memang sudah berkurang fisiknya, kesehatannya gitu Bang. Nah, ini seharusnya tuh yang anak muda yang tadi pada teriak gerombolan tadi, ketika udah ngelihat ini bapak kita nih kan Pak HM nih kakek ya kan keluar dari harusnya udah lulu dong, nggak usah langsung mau lihat udah kaki nih. Iya. Ya kan? Harusnya ngomong baik-baik. Bener. Ini begini gimana Pak? Gini. Iya. Tenangin dulu dia biar kita. Jangan main hajar. Jangan main hakim sendiri. Aduh, bener. Salah itu. Bener. Instruksi boleh. Interupsi lagi. Interupsi. Iya. Gue udah bingung ya, abisan banget. Boleh. Aku sedikit mengkoreksi Bang Pede ini. Aduh, dikoreksi ngapa? Katanya kan main hakim sendiri. Iya. Kau lihat pakai mata. Itu bukan main hakim sendiri. Main apa? Main hakim rame-rame. Oh iya. Karena beramai-ramai dia ya. Berjamaah. Iya. Aduh, memang ini. Benar. Kru satu ini. Iya. Oh gitu. Jadi harusnya begitu ya. Kalau udah lihat dia orang tua yang tadi dokter udah jabarin, ya ibaratnya dia sudah ibaratnya tadi udah kayak anak kecil. Ada apalagi? Ya anggap aja orang tua kita gitu kan ya. Iya. Harusnya dia lebih orang tua. Iya. Ingat langsung kakek kita, orang tua engkong kita yang ada di rumah. Di rumah. Harusnya jangan tadi akhirnya main tapi ya itu Bang sendiri. Karena mungkin situasinya sudah terprovokasi gitu ya, sudah banyak pelakunya yang melakukan penyerangan tersebut sehingga orang sudah nggak bisa lagi mengendalikan emosinya. Jadi cenderung hanya mengikuti apa yang kebanyakan dilakukan tadi. Ada yang memukul, ada yang menghajar. Itu kalau nggak salah juga di beritanya juga kan sudah berdarah-darah dari dalam mobilnya Bang. Gitu. Kagak ada rasa kasihan gitu ya? Nggak ada rasa kasihan. Nah ini harus kita edukasi ini begini-begini. Iya dong. Iya. Itu di mana sudah lagi? tidak ada lagi nilai-nilai peradaban di Indonesia ini? Waduh, kalau itu ya. Bang aneh kagak kurang nggak peda kalau begitu dah. Ntar kita diserang baik. Tapi ya itu prihatin sih Bang. Prihatin ya. Maksudnya. Emang kudu ada inian ya. Iya. Edukasi tuh yang begitu tuh. Benar. Iya. Jadi di mana rasa simpati orang lagi? Iya, berarti nilai-nilai yang moralnya itu menurut Bu Dokter nih ada yang hilang berarti ya? Iya, ada yang hilang dari nilai-nilai moral di masyarakat kita ya Bang ya. Bagaimana melihat situasi seorang kakek tua dalam kondisi udah nggak berdaya, diserang gitu ya Bang, sudah akhirnya tewas di tempat. Iya. Itu di mana rasa ibanya? Iya. Sementara rakyat Indonesia tuh dikenal dengan ramah tamahnya. Nah, itu dia. Kadang terbalik jadinya. Kok sekarang sudah nggak ada nilai-nilai itu ya Bang ya? Sudah dulu bergeser. Ada apa yang salah? Perkembangan zamannya. Iya betul. Iya kan Bang? Mestinya dengan digital, dengan dunia sekarang teknologi, informasi mudah didapat. Ayolah digunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Iya. Bagaimana bisa mencari informasi yang justru memperkaya pengetahuannya. Ya tadi itu jangan hanya dipakai hal-hal yang akhirnya nggak bermanfaat. Iya. Gosip, gampang termakan hoax gitu ya Bang. Jadi ayo deh sekarang ini peran guru, peran orang tua. Bagaimana kita lagi menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak kepada anak kita sehingga
nantinya ketika anak kita besar turun ke masyarakat, memiliki jiwa yang bisa bertanggung jawab, memiliki rasa empati terhadap orang lain. Oh, iya iya. Ingin menolong orang lain, Iya, iya, seperti iya, iya, itu, Bang. Iya iya iya. iya. Boleh gak bertanya? Oh boleh, pas banget gue lagi kurang pertanyaan lagi mikir. Boleh. Kalau Silakan Kru. Dok, kalau Iya. kita melihat dari sisi yang berbeda, Iya. nih, kalau kita melihat si pembuat hoaxnya, kenapa dia ini membuat hoax itu? Apakah ada yang salah dalam dirinya ini? Sehingga dia menyebarkan berita-berita hoax. Iya iya. Ini berarti mentalnya lagi error juga tuh orang, bikin-bikin hoax. Benar, ini Iya, menarik juga. Iya. Kalau orang yang suka menyebarkan Iya. hoax gitu ya, Bang. Ya, Wah, itu untungnya harus kagak ada ngerugiin untungnya- orang banyak. Eh. Tapi dia merasa puas merasa puas. melihat kesesaran orang. Berarti Nah. kan mentalnya Ada yang ada salah. yang salah. Ah itu jelasin. Iya, Bu Dokter. berarti Iya. ada tujuan sesuatu nih Iya. yang ingin dia capai. Iya iya. Kan gitu ya, Bang ya. Iya, iya. Pasti ada yang salah. Salah, iya iya. Apa iya. yang dia pingin dapatkan dari viralnya atau hoaxnya Iya, yang dia buat. yang dia sebarkan, Yang yang sebarkan dia tadi, buat, dia share, ya. Iya kan? Iya. Apa dia ingin menjadi terkenal? Iya. Apa istilahnya pansos Iya, sekarang? iya, betul. Gitu ya, Bang PD. Soalnya itu sekarang jadi mata rantai. Iya betul. Orang kalau udah bikin hoax atau Iya. dia viral di salah satu sosmed atau ya gitu Bang, terus dianya juga akhirnya namanya jadi diangkat gitu, Iya, pansos iya. tadi. Iya, 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 Ketika iya. pansos akhirnya banyak diundang Oh iya 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 iya. untuk iya, mengklarifikasi Oh iya benar benar. oleh media-media TV. Iya, iya, Jadi iya, itu iya, juga iya. sebenarnya nggak mendidik. Iya betul. Kadang-kadang kita miris bener. Udah salah, jadi duta. Jadi duta, diundang di mana-mana. Gitu ya Bang ya. Iya, iya, Datang iya, tuh iya. endorsan. Iya betul. Kan jadi mata rantai. Iya, tapi iya, iya. sesuatu yang akhirnya, nah itu yang akhirnya perlu lagi bagaimana kita memperbaikinya ke depan. Betul iya 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 iya. Bisa nggak sih viral Iya. dengan sesuatu yang positif? Iya, yang berprestasi, Berprestasi, viralnya. berkarya. Iya betul. Membawa satu kebaikan atau manfaat buat orang banyak? Iya iya. Itu. Itu harusnya. Kan tuh bolak-balik. Ini udah terbolak-terbalik Iya. Bang semuanya. Iya, yang negatif dijatin duta positif. Iya. Jadi anggapnya hal itu jadi wah ini bener nih yang begini berarti. Iya. Dianggapnya nanti saya viral, saya jadi sesuatu. Jadi yang sesuatu, tadi. diundang di mana-mana. Di mana-mana. Dapat endorsan. Dapat endorsan, iya kan? Jadi Ngomong- bukan siapa-siapa, Iya. jadi Iya udah bikin padahal dia bikin karya yang negatif tadi, hoax tadi. bener. Iya iya iya. Bener iya, Bang. Iya iya iya. Jadi kalau orang bilang dulu mau jadi terkenal, mau jadi artis, Ya. susah, payah. Iya dari panggung ke panggung, casting ke casting. Kalau Iya. sekarang cukup viral dengan sesuatu saja. Iya. Kadang yang negatif tadi. Yang negatif benar. tadi tidak pakai karya. Iya 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 iya. Gitu, iya. bener. Aduh, panjang lebar. Kita Iya. ngopi dulu nih. Ngopi Kayaknya. dulu. Ya Bu Biar- Dokter kita ngopi dulu, Dokter nggak ngopi. Mangga. Kau ngopi aku tahu kau. Nggak ada pertanyaan kau. Betul. Sambil mikir Pak Baik. Kru. Baik. Iya 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 iya. Tapi itu yuk ke depannya jangan lagi. Jangan lagi ya. Iya. Itu nggak bagus ya. Iya, Buat yang lain jangan ada juga korban. itu contoh itu jangan lakukan itu hal itu. Iya kan? Benar. Pembelajaran. Coba kalau kaki Pembelajaran. kita begitu gimana? Perasaan kita. Iya kan? Aduh. Waduh, mana kagak maling, kagak yang semua jauh yang dituduhkan itu semua nggak ada gitu loh. Iya. Nyesel nggak ketika tahu kronologisnya bukan Iya, itu? bukan dia. Katanya Iya. bilang maling Iya. mobil dia. Iya. Nah, itu bukan Akhirnya dia apa yang kita dapatkan? Iya, apa yang kita dapatkan? Dosa iya nambah. Dosa. Iya kan? Jadi keluarganya jadi sedih. Iya. Aduh, Belum lagi kadang-kadang. hukumannya di balik jeruji. Di balik jeruji. Masa depan jadi Benar. aduh, Bang yang Pede. tidak mikir panjang tadi ya. Hanya meluapkan emosi Emosi sesaat. doang sesaat. Iya, iya tuh para anak muda ya sama yang sering gampang terprovokasi ya. Hal-hal kayak gitu jangan langsung apa namanya hakim sendiri ya, hakim rame-rame kata Kru. Iya, Hakim rame-rame jangan. Aku bertanya lagi. Nah, ya boleh, saya selalu udah habis. Boleh. Iya, iya, iya. Oke. Boleh. Jadi begini dok. Iya. Kan kita berkaca dari kejadian yang itu tuh ya. Iya. Yang kakek ini kasihan ya. Kebanyakan kan anak muda. Walaupun kita tidak boleh memukul rata. Iya. Hmm. Gimana caranya
para orang-orang tua ini agar anak-anaknya yang mungkin yang bisa dikatakan maaf ya pengangguran lah gitu ya. Bisa terkontrol. Lu mau kemana tong? Jangan ke sana tong. Gitu loh. Maksudnya biar orang tua juga bisa memonitor anaknya sehingga tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu loh. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Iya. Atau ada agak keras kali atau gimana gitu. Oke. Jadi bagaimana treatment orang tuanya terhadap treatment, susah kali tuh kata-kata itu. Bu dokter sekali ngomong treatment orang tua, lu mau muter-muter. Benar Bu. Susah kali Iya, lihat. Bu dokter tuh treatment orang tua untuk Iya. pencegahan itu. Iya, Anak pakai muda biar nggak agresif. Iya, bagaimana treatmentnya terhadap anak yang sedang tumbuh Iya, menjadi dewasa. betul. Di mana anak yang tumbuh dewasa adalah anak yang kemarin sempat kita bahas. Iya, betul. Dia untuk lihat meminta. di videonya di bawah ya. Iya, tentang benar. asuh. Iya, Ya dengan kan? pola asuh. anak. Benar. Tuh, lihat di Itu bawah. lihat dulu. Iya. Jadi bagaimana seorang anak dewasa dia menuntut untuk mendapatkan haknya secara otonom. Iya. Di mana dia sudah tidak lagi ingin diatur. Iya. Terutama pada saat pengambilan keputusan gitu Iya, ya Bang Pede ya. iya. Balik lagi orang tua untuk tidak kenal lelah membimbing anaknya. Oh, iya. Nilai akhlak nomor satu, Nomor satu. diajarkan agama, akhlak, ingat, terus ya. bimbing ya antara lain bangun hubungan, Iya, kedekatan, komunikasi pada anak. Iya. pada anak agar anak bisa terbuka terhadap orang tua. Terus berikanlah ya itu tadi kalau orang tua ingin atau melarang anaknya gitu ya Bang, jangan hanya melontarkan kata-katanya, tapi contohkan lewat perilaku orang tua itu sendiri. Gitu. Iya, Tentang bagaimana kesopanan itu, tentang bagaimana menghargai orang lain, Iya, tentang bagaimana mendengarkan apa yang dirasakan orang lain. Orang tua harus melakukan itu dulu terhadap anaknya. Oh, ibaratnya kacanya tuh ya. Iya, cerminnya. Ngomong gini Bener. tapi kelakuan orang tuanya mabok baik. Bener. Jadi kalau bisa dibilang Iya. perilaku yang anak kita lakukan di luar sana, Iya. di luar rumah gitu ya Bang ya. Itu adalah refleksi dari bagaimana orang tuanya memberikan pendidikan. Iya. Memberikan pengajaran terhadap anaknya. Oh. Kalau pada saat anak bermain atau berkunjung ke rumah temannya, Iya. dia sopan santun, Iya. dia salim terhadap kedua orang tua dari temannya. Iya. Nah, itu kan berarti kita bisa melihat, anak ini diberikan didikan yang baik oleh orang tuanya. Iya. Terus kalau bisa anaknya jangan dibuat nganggur deh Bang. Oh, Gitu ya. Kalau kenapa sih jadinya orang perilakunya cenderung mau melakukan hal-hal yang negatif? Iya, Ya tadi karena gabut, nggak ada Gabut, ya. kerjaan gitu. bengong terus akhirnya ngumpul sama Ngumpul. orang-orang yang sama. Bener. Masuk yang negatif tadi. Bener. ikut-ikutan, gitu ya. Sekarang ya. kan banyak kursus-kursus. Iya, Kalau kursus, memang nggak iya, kuliah, iya, kan iya. banyak pilihan. bikin konten. Walaupun dari HP nggak apa-apa. Iya, kreatif. Konten apa biar nggak gabut. Ya kan? Bener, Iya, Bang. iya. Jadi nggak ke hal-hal negatif larinya. Iya, Jadi iya, dorong iya. anaknya, Oh, dicari bakatnya, disupport. support, ketemu sama komunitas-komunitas kasih jejaring. Nah, ya kan Bang, gitu. Oh, iya. Iya. Oke, Bu Ya. Dokter. Ya, Kita udah ngobrol-ngobrol cukup nggak terasa. nggak terasa nih. Durasinya lumayan kata Iya. Pak Kru tuh. Udah kasih kode. Udah kasih kode. Iya. Oke, para pemirsa sahabat Bekasi Pedia TV ya. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Instruksi, Lisa Pak. Apa sih? Bukan sahabat Bekasi Pedia. Apa? Para pemerhati Oh iya. kesehatan mental. Iya, para pemerhati kesehatan mental. Iya, biar Sahabat. mental kita pada sehat. Sehat. Iya. Oleh Dr. Lisa Lubis bicara. Oke. Ikutin terus ya. Karena temanya kita gonta-ganti. Yes. Ya. Kalau ada mau tema yang lain gitu apa yang memang dibutuhkan ya oleh Boleh. para pemerhati kesehatan Kesehatan mental. mental. Komen di bawah. Nanti Dokter Lisa akan menjabarkan. Iya. Begitu ya. Jangan bosan-bosan ikutin terus ya program ini supaya kita bisa tambah wawasan kayak Bang Pede gini ngomongnya agak lancar.
Iya. Jadi tahu masalah tadi kesehatan mental kita. Benar, Ya kan? Tidak Bang hanya Pede. kesehatan fisik, tapi Tidak. mental juga harus dijaga. Harus utama. Utama apalagi pada anak-anak kita. Iya. Iya, itu kudu harus disiapkan mentalnya Harus. gitu ya. Benar, Bang Pede. Makanya ikutin program Dokter Lisa Lubis Bicara. Ya, dengan topik-topik lebih Dengan menarik topik-topik lagi. Lebih menariknya dan memang yang lagi dibicarakan. Benar, Bang Oke, Pede. kalau begitu ya sekian dulu. Nah, jangan lupa subrek terus share ya yang bermanfaat-manfaat kayak gini. Jangan yang gak manfaat. Ya, oke. Oke, check it out. Ser.